Ini orang kafir punya kerjaan, bagaimana hancurkan Islam, pakai orang Islam. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Turun ke Jawa. Ya walau mau turun. Cegat. Siap. Nah, coba cegat saya. Saya di mobil itu ada samurai panjang sekali. Coba kau cegat. Kalau aku rimbas. Saya pernah bertemu dengan seorang mu'alaf di Mentawai, Bapak Ibu. Sebelum orang ini jadi mu'alaf, hidupnya baik, sopan, santun dengan orang tuanya, sopan santun, tidak pernah menghina orang tuanya, bahkan tidak pernah mengatakan kafir kepada orang tuanya. Nah, ini masa dia di dalam kekristenan. Begitu anak ini menjadi mu'alaf, keluar daripada kekristenan, itu sudah mulai menghina orang tuanya dengan sebutan kata-kata kafir, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, kita akan membahas mengenai syafaat. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun, bahkan tidak ada satu nabi dan rasul pun yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Karena semua manusia itu pada dasarnya punya kesalahan, punya kesilapan, dan punya dosa. Jadi manusia yang berdosa tidak akan menyelamatkan manusia yang lain. Bisa membantu orang yang lemah, bisa membantu orang yang miskin apabila orang tersebut kaya dan orang tersebut kuat. Tetapi menyangkut dosa, itu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan, atau hanya Tuhan yang bisa memisahkan kita dari dosa. Jadi nabi dan rasul itu tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Nah bahkan Bapak Ibu, kalau saudara sering mendengar bagaimana kata ustadz, kata teman kita, kata kerabat kita, kata keluarga kita, malah kalau masa di dunia seseorang sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nantinya akan datang memberikan syafaat kepada orang yang sering berselawat kepadanya, di mana orang tersebut masa di dunia sering berselawat kepadanya. Nah pertanyaan saya simple, sangat sederhana. Adakah Al-Quran mengatakan seperti itu? Tercatatkah di dalam Al-Quran kalau nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat manusia? Itu tidak pernah saya dapatkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran inilah firman Allah, perkataan Allah. Jadi Al-Quran itu di atas segala-galanya. Ini kalau versi saudara kita umat Islam, Bapak Ibu. Jadi kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang menulis atau yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang yang masa di dunia sering bersalawat kepadanya, maka saya baru percaya. Tetapi bila tidak pernah tertulis seperti itu, bukan saya tidak percaya dan bukan saya meragukan, saya hanya mempertanyakan di mana tertulis. Nah, tunjukkan dalilnya, jangan tunjukkan hadisnya. Saya hanya meminta dalil. Nah, kenapa hal ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu? Walaupun sudah berulang kali saya sampaikan, agar kita ini tercerahkan. Karena setiap hari itu para mu'alaf, Bapak Ibu, mengolok-olok iman kita, mengolok-olok, mencemooh, menghina, mencaci maki Bible, mencaci maki Alkitab. Bahkan Yesus Kristus dihina oleh mereka. Nah, sementara mereka berkata, kami sangat menghormati Yesus Kristus. Tetapi di mulut yang sama juga mereka mengutuk Yesus, menghina Yesus, mencaci maki, mencemooh Yesus. Nah, di mana letak hormat yang mereka berikan kepada Yesus Kristus? Ya, kalau memang mereka menghormati Yesus Kristus, ya otomatis mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke lah, mereka tidak akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi setidaknya mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa? Adakah nabi? Adakah seorang nabi atau seorang rasul? Kalau ada, tunjukkan ayatnya. Kalau begitu Bang Pendi, apakah Yesus Kristus bisa menyelamatkan umat manusia? Sangat bisa, dan tertulis di dalam Alkitab. Nah, ini luar biasanya kekristenan, Bapak Ibu. Kekristenan itu kita berpegang pada satu hal, yaitu firman Tuhan. Jadi kita dengar apa kata firman Tuhan, kita percaya apa kata firman Tuhan, dan kita lakukan apa kata firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang tidak kita pahami, kita bisa bertanya kepada yang ahlinya. Dalam hal ini hamba Tuhan, pendeta, termasuk penginjil. Nah, jangan ketika kita tidak paham dengan apa yang kita imani, lalu kita berkata ini tidak benar, lalu kita berpindah ke iman yang lain. Nah, ternyata di iman yang lain pun lebih parah daripada iman yang kita imani saat ini. Mana lebih parahnya? Nah, silahkan saudara berpikir sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang mu'alaf di Mentawai, Bapak Ibu. Sebelum orang ini jadi mu'alaf, Bapak Ibu, hidupnya baik, sopan, santun dengan orang tuanya, sopan santun, tidak pernah menghina orang tuanya, bahkan tidak pernah mengatakan kafir kepada orang tuanya. Nah, ini masa dia di dalam kekristenan. Begitu anak ini menjadi mu'alaf,
keluar daripada kekristenan, itu sudah mulai menghina orang tuanya dengan sebutan kata-kata kafir, Bapak Ibu. Bahkan sudah berani dia berkata, jangan lagi baca Alkitab. Dia juga sudah berani berkata, jangan menyanyi-nyanyi di samping saya. Bahkan yang sangat konyolnya, Bapak Ibu, anak tersebut ketika dia makan di rumah orang tuanya, dia bawa piring dan gelas ke rumah orang tuanya. Pertanyaannya, apakah piring dan gelas yang sudah dipersiapkan oleh orang tua anak tersebut najis, kotor? Kalau iya kotor, bukankah piring dan gelas itu sudah dicuci pakai sabun, pakai rinso, bahkan pakai sunlight? Di mana letak kotornya? Di mana letak najisnya? Nah, yang perlu sekali dibersihkan itu bukan hal-hal yang lahiriah, tetapi hal yang batinnya. Hati kita yang perlu dibersihkan, pikiran kita yang perlu dibersihkan, lisan kita perlu dibersihkan. Maka jagalah hati, jangan kau nodai. Nah ya, jaga hati. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habakkuk, tadi siang saya dan teman-teman duduk sebuah warung kopi sambil menikmati kopi. Kami sharing tentang pelayanan, kami sharing tentang penginjilan. Tiba-tiba ada seorang bapak yang ikut nimbrung bersama dengan kami. Ternyata Bapak Ibu, bapak tersebut dari awal kami bicara, bapak itu dengar. Habis itu dia ikut nimbrung, dan bapak itu ikut berbicara. Bapak itu berkata, kalau di dalam agama Islam, kata bapak itu, yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia itu Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu saya bertanya, bagaimana cara Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat manusia? Bapak itu berkata, seseorang yang masa hidupnya sering berselawat, setiap hari dia selawatan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu diucapkan oleh bapak tersebut. Dan beliau juga ucapkan salawat yang lain. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lalu saya berkata kepada bapak itu, berarti Pak, kalau Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat manusia, ada nggak kira-kira ayat di dalam Al-Quran atau bukti kalau Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat? Bapak itu tidak menjawab apa yang kita minta, Bapak Ibu. Justru bapak itu berkata, saya sering sekali mendengar kata ustaz, saya sering sekali mendengar kata kiai, saya sering sekali mendengar kata alim ulama. Kalau nantinya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Islam, dan kepada umat Islam, kepada umatnya yang sering berselawat kepadanya. Nah, jadi tidak bisa ditunjukkan dalil. Jawabannya katanya. Nah, katanya. Nah, terjadilah sharing panjang lebar Bapak Ibu sampai mengenai dosa dan macam hal kami sharing. Akhirnya Bapak itu berkata apa? Ya sudah, kalau begitu lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, katanya. Lalu Bapak itu berkata kepada kami, ya sudah, saya permisi ya. Ya, kami jawab. Nah, akhirnya Bapak Ibu kami hanya bisa tersenyum ya. Dan saya katakan kepada teman-teman, nah, kita tidak boleh seperti itu. Setiap orang yang mempertanyakan iman kita, kita harus menjawab berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan katanya, dan katanya, tetapi berdasarkan kata firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia, kecuali Yesus Kristus. Kalau Yesus jelas sekali, jelas, banyak ayat di dalam Alkitab tertulis Yesus memberikan syafaat kepada umat manusia, Yesus menyelamatkan umat manusia, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada manusia, dan Yesus menunjukkan jalan kebenaran dan hidup kepada umat manusia. Nabi dan Rasul yang lain tidak ada yang berani berkata seperti Yesus katakan. Hanya Dia yang berani berkata seperti itu. Jadi kepada teman-teman semuanya, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang belum menerima Yesus Kristus, ayo buka sedikit hati dan ruang telinga saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Dia satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, mati, saudara diselamatkan. Tetapi bila saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus, saudara mati, maka saudara disembahyangkan. Mana yang saudara pilih? Saudara disembahyangkan ketika mati, atau saudara diselamatkan ketika mati? Kalau saya, Bapak Ibu, memilih diselamatkan ketika saya mati. Dan tidak mungkin lagi saya perlu disembahyangkan ketika saya mati. Kenapa? Sudah tentu selamat. Dan tidak perlu lagi disembahyangkan. Mati, selamat. Kenapa? Percaya kepada Yesus. Yesus yang empunya kerajaan surga, yang empunya langit dan bumi. Seluruh kerajaan, semua otoritas, semua kuasa sudah diberikan kepadanya dan ada di dalam genggamannya. Apalagi yang membuat kita ragu? Ayo datang kepada Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya penyelamat umat manusia. Ingat,
Tidak ada nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yang bisa memisahkan kita dari dosa, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, kecuali Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita. Dia satu-satunya pribadi yang bisa memisahkan kita dari dosa. Dia satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Karena hukum dosa adalah maut, neraka jahanam. Hukum dosa itu binasa. Itu sudah konsekuensi Tuhan. Siapa yang berbuat dosa, dia tidak layak masuk surga, dan dia tidak layak berada di dalam surga. Lalu orang yang berdosa kemana? Sering saya katakan, orang berdosa ke neraka. Berapa lama Bang Pendi di neraka? Di neraka itu tempat yang kekal selama-lamanya, abadi abadan. Mioka datang ke neraka, mungkin lagi cok untuk pertama dalam surga, dan hana urung ya cok katanya dalam neraka. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke neraka, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengambil kita dari neraka. Kita dimasukkan ke surga, dan tidak ada orang yang mau turun ke neraka untuk menyelamatkan kita. Tidak ada. Tidak pernah ada tertulis. Kalau ada pribadi yang turun ke neraka, yang masuk ke neraka untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam neraka, itu tidak ada. Kalau ada Bang Pendi, itu cerita, bukan real, bukan kenyataan, tetapi itu hanya cerita. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya sayang sama saudara, maka saya selalu ulang-ulang, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia, kecuali Yesus. Dan tidak ada satu nabi dan rasul pun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, kecuali Yesus. Di dalam Alkitab sudah dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu, di iman saya yang lama dikatakan juga, kullu bani adaman khata'un, semua manusia khata'un, berdosa, punya kesalahan, punya dosa. Orang yang berdosa kemana? Ke neraka. Hana tempat lain orang berdosa, nyokal neraka. Tidak ada tempat lain bagi orang yang berdosa kecuali neraka. Nah, jadi adik long yang mentua, abang long, adun long, saudara long membandum, mak dengan ayah yang long ngasih, hana urang yang jit penyelamat kitanya selain Yesus. Nah, ini percayalah ke Yesus. Baik, ini percaya ke urang lain. Hana urang lain yang jit bisa syafaat ke kitanya selain Yesus. Nah, jadi no kemanteng video long ni bak malamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akib. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.